telepon berapa kali masalah itu? Nggak sama-sama gimana dia? Saya nyambung ke awal nggak diangkat. Sama-sama error. Terus Pak Haji kemana? Gak apa-apa Pak Haji ya, kali-kali ya? Nggak apa-apa, itu bukan rezeki Pak Haji. Rezeki yang gamas. Enak kalau kamu retorika ya. Iya, bukan rezekinya. Iya betul. Angkat ya berjamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsidi ridhaka matlubil atini mahabbataka wa ma'rifataka. La hadrati syama muqarrar muslimin fi zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim Ibrahim Maslul Al-Qur'an Sabani. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izinnya karena rahman rahimnya kita bisa berkumpul makin. Semoga niat hajat kita dikabulkan, dimudahkan urusan, dijauhkan musibah balai, diangkat penyakit dari batinnya, kita keluarga kita disolehkan oleh Allah, ditambah-tambah kebahagiaan dari batinnya. Amin. Rabbal alamin. Ikhwan al-akhwat yang saya hormati oleh Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang Habibulkan yang istiqomah mengakibat dan kita istiqomah hadir di manakib ini. Semoga diteruskan oleh yang tujuh kita sampai. Amin. Ikhwan al-akhwat yang mati oleh Allah. Sesuai dengan yang dimaklumatkan sama sahabat, 15 bulan manakiban. Tadinya 15 kali manakiban tadinya. Tapi dirubah di Sinarasa, Abah menyampaikan lagi ke saya 15 bulan, 15 bulan. Setiap manakib baik itu ya. Setiap di mana aja ya. Tadinya Abah 15 kali. Dari mulai sekarang dari Pak Budi Eka 15 kali. 15 kali 15 baca manqobah ke 15. Di Sinarasa jadi 15 bulan. Satu kali. Sama-sama. Semua sampai 15 bulan. Saya nanya, Abah kalau saya manakibannya sebulan 20 kali. Apa yang dibaca? Kata apa? 20-20-nya manqobah ke 15. Jangan ditambah satu saja. Jadi biarpun masuk ke yang lain tetap. Jadi kalau saya sebulan 30 kali manakiban, jadi kalau 15 bulan 450 kali baca manqobah ke 15 ya. Jadi banyak, alhamdulillah. Kalau luhur 30 Iya. Luhur 30. Iya. 30 sekali. Iya. Jadi 45 semua ya gitu. Jadi 45 ya. Kalau sehari 30 kali 15 bulan ya 450 Pak Haji. 15 bulan. Nah itu ya. Alhamdulillah. Kata Abah, ini adalah manakiban dalam rangka untuk ngoper gigi. Dari gigi satu dipindah ke gigi yang lebih kencang larinya, supaya kita sampai kepada lebih cepat. Abah menyampaikan tidak ada yang terkejar, tidak akan terkejar, tidak yang tertinggal. Artinya kita dengan Abah itu kilometernya berbeda-beda. Ada yang selangkah, ada yang 20 langkah, ada yang 100 langkah, ada yang 1000 kilo masih jauh. Ada yang esot, ada yang jauh. Mungkin saya entah berapa kilo ya, padahal berapa kilo di belakang nggak tahu. Haji Udin biarpun puluhan tahun belum tentu berapa ratus meter. Jauh sama Abah. Dari jaminan ya. Ditunggu oleh Abah, tidak yang ditinggal. Untuk mempercepat yang jauh dan yang dekat dipercepat manqobah ini. Subhanallah. Jadi kata Abah, dengan manqobah ini ikhwan dipercepat lari. Itu Abah. Itu hikmahnya sini. Dan Abah berbisik ke kuping ini, tidak pinjam kuping di sampingnya. Mungkin Mas Musid lihat, habis subuh kata Abah bilang begini. Abah ingin tahu setelah 15 kali, waktu 15 kali, bukan 15 bulan karena dicakung caranya. Abah ingin tahu setelah ikhwan melaksanakan manqobah ini, Abah ingin tahu setelahnya dapat apa? Setelahnya dapat apa? Evaluasi.
para mubalik, para wakil taklim. Setelah manakiban ini dapat apa? Dan Abah bilang rahasia ini, Abah bilang tutup mulut. Tutup mulut. Karena kuncinya ada di A. Itu. Alhamdulillah. Ini tukang evaluasi ini nantinya. Kira-kira pada apa setelah 15 bulan, 15 Haji Udin dapat apa nanti nih? Kamu ayo. Ya. Ya. Arab kalau batu di sana itu. Itu Arab batu di sana kan? Nah itu. Jadi tutup mulutnya. Kalau saya Siti Jenar namanya Wihdatul Wujud. Kalau AA bongkar rahasia ini namanya Wihdatul Mulut. Kata Abah, ini sangat porno dan di atas porno. Kalau A ngomong bongkar rahasia Abah, bongkar rahasia semesti gitu. Diam, ngomong. Jangan betus ya. Makanya Abah bilang AA tidak ditampilkan. Kenapa? Karena belum bisa jaga mulut. Kata apa? AA belum bisa jaga mulut. Ngomong di mana saja, tidak tahu tempatnya. Saya bilang, aduh maafin saya apa? Alhamdulillah ya gitu. Itu saya. Ya sudah, saya diam saja. Saya bilang maafin saya Abah. Ya tidak, itu perjalanan. Nah Abah haus juga dulu waktu tukang bongkar rahasia Abah sama tuh begini. Sekarang aja sudah bisa jaga dulu. Sama aja. Matahari satu, musim satu sedunia. Apa itu bukan porno? Musim banyak. Gitu. Itu ucapan siapa itu? Sini, apa? Pengen tahu wajah Allah? Iya, apa? No, nunjuk foto apa? Itu susah-susahnya di wajah Allah gimana wujudnya itu? Subhanallah. Siapa itu? Ajengan Gawas, belum sekarang belum. Ajengan Gawas tahun 2008 ngomong ke orang ini. Sini, apa? Biarpun berzina tidak ditulis untuk ikhwan. Apa itu bukan lebih porno? Subhanallah. Tapi jangan yang berzina pulang dari sini. Tolong jawab deh, hati-hati. Dosa saya. Subhanallah. Itu perkataan guru hati-hati ya. Jauh nanti pemahamannya. Jangan ditelan mentah. Itu mentang-mentang digituin langsung pulang. Nah, ini hati-hati. Nanti kita bahas bahasa guru. Bahasa guru itu bukan bahasa kita. Tidak beda dengan bahasa Al-Quran karena yang ngomongnya seperti Syekh Abi Yazid Al-Bustami yang diceritakan Pak Kiai Rusdi. Apa kata beliau? Ketemu dengan aku 1000 kali pahalanya lebih besar daripada ketemu Allah. Itu kan ucapan buset, ketemu. Kata Kiai Rusdi, itu artinya apa? Tak dulu. Saya bilang kalau dijawab sekarang pusing saya. Di dulu udah itu nanya. Terus kamu nanya ke siapa? Pak Kiai Rusdi pasti setiap baca kitab ada penjelasannya. Biarpun bukan dari Abi Al-Bustami. Terus bagaimana? Nunggu si Abi Al-Bustami datang. Nunggu si Abi Al-Bustami datang. Baru saya tanya. Ya saya nggak bodoh. Nggak ngaji kitab. Taunya juga dari Kiai Rusdi kitabnya. Begitu lagi duduk, lalu udah sebelah pinggir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah datang. Alhamdulillah undangan Kiai Rusdi datang. Ada apa? Ini saya kuli pabrik, orang bodoh. Kata lu saya ditanya sama dokter dari Syria, atau nggak imbang? Saya nggak imbang, nggak bisa jawab. Dia nanya, mau jawab, nggak punya kitab. Jadi saya minta sama Tuhan aja. Kata beliau suami, apa benar Tuhan ngomong gitu? Benar? Apa yang dimaksud Tuhan bicara begitu? Kata Syekh Abi Yazid Al-Bustami, bagaimana mungkin orang awam mencari Allah? Sampai budak bahasa 100 tahun umur dihabiskan, ketemu nggak? Tanya sekarang bapak-bapak yang pernah pesantren, yang ngaji, yang kemana-mana, punya dikir hobi nggak? Begitu ketemu pengersa Abah, klik 9 detik sudah punya ismu dan makanya sesaat bersama guru lebih hebat daripada 70 tahun waktu dihabiskan untuk nyari kebenaran hakikat. Makanya lebih gede pahalanya ketemu guru 1000 kalinya daripada mencari Allah. Kenapa? Orang tidak tahu alamat, muter-muter sampai budek, sampai habis duit nggak bakal ketemu. Orangnya kuuleun, tahu kuuleun kalau bahasa Sunda?
kurung batok, nggak pernah kemana-mana. Suruh nyari Istiqlal di Jakarta, udah gue kemana-mana. Begitu ketemu Kang Wahyu di jalan, Kang anterin saya, sekejap naik motor saya nyampe itu. Dia ahlinya, orang situ, gedenya di situ. Itu sampai. Lu pernah ngadu patung ngaduk juga nih. Makanya 1000 kali maksudnya ketemu orang awam mau nyari Allah tidak akan ketemu. Tapi kalau melalui guru lebih cepat ketemu Allah. Jadi nyari guru itu lebih utama. Maka dalam kitab tasawuf dikatakan permulaan manusia hidup adalah bukan mencari ilmu, tapi mencari guru. Di mana seseorang telah menemukan gurunya, maka dia akan mendapatkan ilmu dan sampai kepada Allah. Kalau punya guru pasti punya ilmu. Tapi kalau tidak punya guru belum tentu punya ilmu. Makanya jangan dibiasain ngaji, dengerin radio, dengerin TV. Ilmu dapat, berkahnya tidak ada. Kenapa? Tidak punya hikmah. Makanya kata Abbas, jangan nyebut tausiah, jangan nyebut dakwah. Kita mah pembukaan ngomongnya hikmah ilmiah. Hikmat ilmiah diisi oleh kiai ini. Kenapa Abang mengatakan hikmat ilmiah? Karena seorang siapapun yang bicara tentang tasawuf, yang bicara bukan dirinya, tapi syekhnya di zamannya. Kenapa seseorang bisa ngomong kata Abah? Buah hikmat. Kalau anak tidak hikmat kepada Abah, tidak bisa ngomong, biarpun pintar. Kayak Rusdi S2, Ajengan Jujun S3. Kalau tidak punya hikmat ke Abah, tidak akan bisa ngomong. Kecuali ngomong yang lain, terserah itu mah. Tapi ngomong torikot tidak akan bisa, karena torikot miliknya para syekh. Habib Furqan sekarang manakiban. Kalau tidak khidmat ke Abah Ustaz, tidak akan datang bapak-bapak ke sini. Kata Abah Ustaz yang datang sekian, si Anu ini datang ke Habib Furqan, tidak akan bisa dibantah. Ruh membawa jasadnya datang ke sini. Oleh siapa? Oleh gurunya. Makanya saya berulang-ulang berkali, bukan manakiban, ikut manakiban. Bukan sholat, ikut sholat. Bukan dikir, ikut dikir. Yang sholat mah Rasulullah, yang dikir mah para ulia Allah, para nabi, para rasul. Yang manakiban mah Syabul Qadir sama guru kita. Nanti dipanggil oleh Allah, hei ahli sholat. Maka Rasul menghadap kepada Allah. Ditanya, Habib Furqan suka sholat? Suka, berarti golongan orang sholat. Ikut bersama Nabi. Abah dikir, kita dikir, berarti golongan ahli dikir. Kita bukan dikir, supaya masuk dalam golongan ahli dikir. Itu saja. Biarpun Haji Udin udah berpuluh tahun dikir, belum bisa dikir aja. Ke bawah dikir, termasuk golongan ahli dikir. Begitu meninggal dunia, golongan ahli dikir. Makanya tadi sampai mayatnya utuh, golongan ahli dikir, bukan ahli dikir. Ahli dikirnya mau gurunya. Ahli dikir, saya mengatakan bahwa berkali-kali di mana dipanggil Syekh Muhammad Abdul Ghaus, maka yang datang seluruh muridnya. Makanya Syekh Muhammad Abdul Ghaus bukan di Sinarasa, tapi sudah ada di hati kita. Ini Markobah ke-15. Siapa ini? Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Tidak berguru kepada beliau, tidak ada di sini. Begitu. Mungkin padahal mah lagi di mana? Haji Udin lagi di mana? Habib Furqan lagi jalan-jalan. Tapi yang dalam ruh ini menggerakkan jasad ini. Digerakkan oleh siapa? Guru kita. Wasilah. Ruh guru kita sudah di kita. Kesenangannya manakiban. Maka kita yang terbawa olehnya yang hikmat padanya, senang manakiban. Senang tidak manakiban? Senang. Alhamdulillah. Kata Syabul Qadir, kalau masih ada tempat yang melebihi senangnya manakiban, bukan muridku. Di mana masih ada perkataan melebihi nikmatnya dikir, bukan muridku. Di mana cirinya murid hadir, tandanya suka dalam kegetiran. Kalau masih lebih senang dipuji daripada dihina, belum jadi muridku. Itu. Makanya murid Syabul Qadir harus menyayangi orang yang membencimu. Dizolimin itu senang, dihina senang. Ciri murid Syabul Qadir. Senangnya di mana? Di tempat manakiban. Senangnya di mana? Ngomongin Allah dan mulutnya dikir. Ciri. Saya mah kira-kira senang di bioskop atau senang di manakiban? Kayaknya imbang. Imbang. Jalan-jalan sama manakiban, kayaknya senang aja. Belum jadi murid Syabul Qadir.
Ceritanya masih ngelantur. Wah, Mas Pur kan ngobrol sama Mas Mursid. Ah, ganti bahasa kan, ngomong dikir mulu, bosan. Ngomong yang lain aja. Berarti Mas Furqan sama Mas Mursid belum murid Syekh Abdul Qadir. Murid Syekh Abdul Qadir mah ngomong apa aja, ujungnya ngomongin ngomong pertanian, ujungnya dikir. Ngomong bisnis, ujungnya dikir. Apa saja dikir. Tadi Pak Haji Udin dilewat sama saya karena kira saya udah duluan datang aja, udah Mas Ari daripada lewat aja. Pikir saya mau ngambek nih jangan Pak Haji nih. Saya makanya nggak minta maaf ke Pak Haji, enggak. Pak Haji minta enggak. Kenapa? Kata Pak Judin, apa yang perlu dimaafkan? Dia bilang, kata Ustaz Wahyu, bukan rezekinya. Rezekinya agama sama ojek. Sudah selesai. Tidak ada yang jelek, tidak. Semua sudah diatur oleh Allah. Bukan kebetulan, sudah semuanya diatur. Pak Judin harus begitu. Apa yang nggak nyambung-nyambung, Mas Ari sampai arah gitu. Ini Pak Judin gimana nih? Saya jemputnya. Sama-sama gitu. Sama-sama, Pak Haji nggak nyambung, Mas Ari nggak nyambung berkali-kali. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Pasti ada hal yang lain. Wallahu a'lam, itu urusan Allah. Kita hanya bisa menerka, jangan-jangan kalau Pak Haji ikut saya akan begini, tidak tahu. Hanya menerka, tapi ambil hikmah. Selesai. Alhamdulillah. Jadi, ini untuk saya menjelaskan dulu di sini ya. Agak ekstrim nggak apa-apa ya. Tapi jangan jadi kejelekan, mudah-mudahan. Jadi saya cerita sama Abah tentang wilayah kemursyidaan ceritanya. Abah, dulu waktu Abah Anom meninggal dunia, pusing kepala saya. Karena nggak punya mursyid. Saya nyari mursyid siapa? Ya takut salah nebak. Masa ujung-ujung nebak? Tidak, kayak diam saja. Di sini rasa saya sengaja bikin banyak ribuan itu sholat. Ngejerit sama Abah Anom, Abah saya mau ikut kepada siapa? Saya ikut. Karena baca di kitab Anwar Qudsiyah, di mana orang ditinggalkan oleh syekhnya wajib mencari mursyid yang hidup. Biarpun pindah torikot, kalau di torikot kita memang tidak ada penerusnya, pindah torikot yang ada penerus. Sampai seperti itu saking mahalnya. Boleh orang tidak punya mursyid nggak apa-apa, tapi jangan bikin dosa. Ya tukang model begini, tukang makan, tukang tidur, mah ya, masa nggak bikin dosa. Saya kemarin begadang berhari-hari joprak, barusan aja udah kali nggak kuat saya, mata dimolekin juga tetap aja. Lagi baca tawasul, karena pulang dari sana, pulang dari Subang sampai subuh, tidur di sini, tidur di mobil doang lenyap, nggak kuat. Kalau nggak ikut mursyid nggak bisa. Udah semuanya ya. Saya ngomong, ingat pesan dari Abah Suhandi, pembimbing saya dulu, dari Abah Sepuh. Karena semua mursyid itu ada data otentiknya, Abah Anom ada, Abah Sepuh ada, dan disaksikan pengangkatan ini. Nah, kata Abah Suhandi, nanti mah dari Abah Anom ke penerusnya tidak akan ada data tertulis pengangkatan Syekh Mursyid ke-38. Kata Abah, tidak ada. Nanti bakal ada riuh, bingung di wilayah. Yang kalau kamu bingung, nyari mursyid. Kalau Abah ngomong sekarang, kan Abahnya masih hidup. Jadi jangan ada mulut ini mengatakan penerus Abah Anom si Anom. Seperti ada seorang ustaz mengatakan Abah Jagat ke-39. Saya tegur keras itu. Abah Suhandi tahu penerusnya tahu. Riyadhah, duduk, panggilnya, Sawi, terus aing, kata Abah Sepuh, gitu doang. Oh benar, siap. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mengatakan, biarpun tahu bocor rahasia itu. Penerus Syekh Mursyid yang hidup, masih hidup, tidak boleh nyebut namanya. Itu teh subul adab. Lepas itu hikmatnya, hati-hati udah capek-capek hikmat hilang. Jangan, Abah awas masih sehat, masih seger, nyebutin Abah Jagat, subhanallah. Jangan biarpun tahu. Mungkin Mas Mursyid paham atau jangan, tenang saja. Ini saya kasih tahu nih satu ilmu mahal. Di mana seseorang terbuka kasabnya bisa tahu masa depan, jangan pernah diceritakan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hei waliku, apabila kamu melihat lauh mahfud,
tulisan manusia atau tulisan dirimu, janganlah kau mengatakannya. Karena aku akan merubahnya supaya kamu tidak dipercaya. Contoh, saya dipercaya jago lihat masa depan. Oh, saya tahu mursyid ke-39 itu si ini. Tahu. Karena ingin tenar, diomongin. Saksikan. Mursyid pelanjut 30 itu datang. Ini. Oh. Keren nggak? Keren nggak? Sekarang kamu hebat nggak? Wah, hebat Kiai Ali, luar biasa ilmunya. Begitu ternyata 30 tahun kemudian bisa saja perjalanan itu dirubah oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengecoh. Karena Allah tidak suka. Bisa saja mursyid jatuh ke sini itu sebulan kemudian mursyidnya meninggal. Emang itu, tapi tetap peralihan ada dulu. Itu untuk mengatakan. Kalau orang mengatakan sebelum terjadi, sekarang dilihat hebat. Tapi begitu terjadi pada waktunya, orang itu akan menjadi tagihan bagi orang yang mendengarkan. Kang Wahyu prediksinya hebat. Sekarang hebat, oke. Besok nanya lagi. Coba Kang Wahyu sekarang calon gubernur siapa yang jadi? Ternyata benar, Anies menang. Nanya lagi, coba presiden selanjutnya siapa? Begitu dia berkata 3 kali benar, 1 kali salah, dia akan dihina. Jadi membuka masa depan itu aurat. Ada orang mau lahiran, tahu lahirnya malam Selasa jam 10, anaknya laki-laki. Hebat nggak kalau disebutin? Hebat. Begitu terlahir, hebatnya prediksinya benar semua. Jago orang ini. Tapi kita sebenarnya sedang menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi jangan, kalau pengen ke alam justru menutup mulut dari perkataan yang hak. Kayaknya kata Abah, tutup mulutnya. Suka melantur. Kenapa? Suka ngebongkar rahasia Abah. Di depan umum dan membahas Quran secara tasawuf. Karena apa? Abah bukan melarang A salah. A benar. Tapi mustaminya harus Abah. Kalau A tausiah, yang hadir Abah doang sendiri. Jadi A tausiah untuk Abah. Itu di Bandung Abah cerita seperti itu. Tidak minjem kuping saya karena ngomongnya berdua. Saya sampai bilang begini, apabila Allah ngomong di Al-Quran, ada yang mengatakan aku memerintahkan, berarti kamu tidak benar ngajinya. Gitu. Tidak ada kata perintah Allah. Kalau orang mengatakan Allah memerintahkan, berarti lemah. Kamu menghina Tuhan kamu sendiri. Gitu. Abang ngamuk di belakang. Ulah gitu-gitu teh ngomong teh. Tapi saya salah. Itu salah. Tapi yang benar kuping apa? Jangan kuping yang lain. Yang suka lo fitnah itu. Ilmu wali itu mau disebarkan di umum. Kalau ilmu wali pada datang ke rumah, sila berdua ngomong baik-baik begitu. Mata yang dulu Sunan Kalijaga sama Sunan Bonang sampai naik perahu dulu ke tengah laut ngobrol berdua. Layang Syekh Muslimin bawa adiknya ke atas gunung. Tuan, ya kakak, abang, kenapa saya harus bicara di sini? Ini bukan bicara umum, bicara kita dengan Allah. Datul mulut, ngomong mantul. Iya, aduh ini mulut. Main bongkar aja siapa saja. Gitu ceritanya. Sudah. Begitu Abah Sonim instruksikan, jangan nanti suatu saat benerlah terjadi ramalan Abah Suhadi itu. Kalau ini bukan menyebut, bukan, karena ini sayang kepada muridnya, membuka rahasia yang akan terjadi. Bukan nunjuk, kalau ini nunjuk, mursyid ini segini, bukan. Kalau ini perkataan. Kalau seandainya bahasanya gitu, padahal mah Abah Suhadi tahu, karena bikin tulisan yang tidak boleh dibuka nanti kalau setelah Abah Hanom meninggal dunia. Ke siapa? Ke Pak Haji Ade. Abah Suhadi meninggal tahun 99. Begitu dibuka kertas itu tulisannya, ikut ajengan gaul saja. Itu tulisannya itu. Ya itu mana itu namanya juga masa saya tidak tahu. Saking sayangnya ke murid. Tapi tidak disampaikan tahun 98, 99 tidak. Diam saja. Itu namanya menjaga lisan. Ya kalau Anies apa Ahok, itu mah nggak apa-apa lah. Mana Anies lah. Kalau salah juga nggak apa-apa. Dan kalau masalah mursyid hati-hati. Dunia nggak apa-apa dah. Itu main judi aja. Itu latihan main judi. Paruhan 10 ribuan dengan gede-gede gitu. Atau di jewer kuping yang kalah nggak apa-apa. Sudah itu. Kata Abah Suhadi, jangan pikir yang banyak sampai datang petunjuk.
Siapa mursyid itu? Nah, setelah saya melaksanakan zikir dari jam Isya sampai menjelang subuh, zikir tidak berhenti, terus berjamaah 113 apa 100 berapa itu yang zikir itu. Pakai sound system yang gede 2 tuh, yang bomba itu yang gambar singa. Jadi kira-kira yang kecil 3 center. Jadi zikirnya keras. Loh, kencang. Bukan zikir biasa, zikir keras, sangat keras. Sudah minta izin kan. Jadi zikirnya bukan zikir biasa. Jadi zikir itu tidak kendor terus. Saya ngimamin dari depan tuh nggak kendor sampai subuh tuh, hampir 6 jam lebih. Udah. Begitu menjelang jam 12, semua ikhwan menangis, jurit. Gua kuatkan sampai gemetar. Selesai subuh, saya nanya, ada apa? Ternyata Ismudat berubah menjadi nama Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Jadi di situ semua menjadi, dia mengatakan Ismudat saya kemana? Kok hilang? Berganti dengan nama Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul semuanya. Hampir 90% saya tanya semuanya. Aneh semuanya. Apa ini nggak musyrik? Nah ini pertanyaan karena tidak tahu. Kalau tahu kan mungkin. Saya pun nggak musyrik kok. Tapi bukan kemauan saya. Hadir sendiri nama itu dan begitu menyebut ternyata efeknya luar biasa. Sampai gemetar. Sampai ada yang tersungkur menangis. Itu seperti itu. Nih, jangan ada yang ngantuk lu bahasa begini. Saya ngeri ini bahasa begini. Ada yang ngantuk tidak? Jangan dengerin ini dengan seksama. Kalau ini selesai sampai di sini bisa fitnah. Karena Abah bilang jangan dibongkar, itu bongkarnya nggak apa-apa lah. Barang tanggung. Tapi isinya enggak, evaluasi yang tadi enggak. Nggak boleh. Abah udah perjanjian dengan saya, tidak. Evaluasi tidak. Pokoknya mah saya yang nyontreng gitu. Sudah. Setelah itu kemudian menangis semua. Seperti ada Abah. Apa ini nggak musyrik? Saya bilang subhanallah. Bukan musyrik. Syekh Abdul Qadir berwasiat, tidak akan ruh orang awam seperti kita layak menghadap Allah. Tidak. Tapi ruh akan digantikan dengan ruh yang suci untuk menghadap yang maha suci. Ruh siapa ini? Ruhnya Syekh Mursyid. Makanya begitu kita ditalkin dan diakui murid Syekh Abdul Qadir, muridnya Abu Awas, berarti semua ruh yang ada sudah diganti. Jangan menghina murid Tuhan saya. Yang tukang tidur, yang malas sekalipun, jangan. Karena ruhnya sudah miliknya. Bukan Kang Wahyu lagi, bukan Pak Udin lagi, bukan Pak Rosa lagi, bukan yang lain lagi, bukan. Sudah jadi Syekh Abdul Qadir, sudah menjadi Syekh Muhammad Abdul Qadir. Begitu ruh ini lepas dari turunannya, maka ruh itu bernama Syekh Muhammad Abdul Qadir, bernama ini. Jadi kita, kalau bahasa Kanjeng Sunan Sejenar mah, kita sudah jadi Allah dan hidup untuk menjadi Allah. Jangan fitnah, ini bahasa bahaya. Tapi kamu yuk paham dah. Ya. Karena ruh kita itu Allah. Allah itu Syekh Mursyid. Syekh Mursyid itu Allah. Bukan Awas yang dohir, itu pintunya. Tapi karena pintu ke bawah, karena nempel di rumah. Syekh Mursyid adalah ruh. Dan ruh beliau sudah ada dalam diri kita. Maka kita layak menghadap kepada Allah. Karena sudah jadi. Wali dengan wali, Allah dengan Allah. Makanya Syekh Jenar dipanggil. Syekh Jenar tidak bisa dipanggil, yang panggil Allah. Kalau gitu Allah dipanggil tidak bisa. Karena Syekh Jenar, kalau gitu dua-duanya, nggak bisa menyatu wali dengan makhluk, harus dua. Bingung yang manggil aja. Namanya juga ahli hakikat. Nyadain yang belum paham. Sudah. Saya bilang begitu Abah. Makanya orang Kutul Arifin saya bawa semuanya. Tadinya mau 100 mobil, cuman kok jadi 52 mobil. Kata Abah tidak ada program 100 mobil ngabisin tempat, kata Abah gitu. Alhamdulillah. Saya bawa Kutul Arifin semua ikrar. Abah Aus, Syekh Mursyid, penerus Abah Ano. Bukan pengganti, penerus Abah. Karena meneruskan estafet kepemimpinan dari Rasulullah SAW sampai akhir ini. Terus semua. Makanya Kutul Arifin tidak ada yang belot semua di mana komandannya, karena sudah dibuktikan. Selesai. Abah itu melihat muka saya di cakung itu. Ini yang hadir di cakung melihat. Itu iya. Begitu Abah dia datanglah maklumat ini dari Abah Ano.
Kata Abah, kalau Ikhwan untuk membuktikan ruh Syekh Mursyid masuk ke dalam Ikhwan seperti pengalaman AA, berat. Ada yang sanggup dikir kencang sekerasnya dari Isya sampai subuh? Jangan ada yang ngeliat, jangan lama. Itu buat tidak kira-kira kalau dimaklumatkan. Bagaimana kalau disuruh 7 hari, 7 malam, ayo. Bagaimana kalau 3 malam berturut-turut? Mungkin tambahnya kuat. Yang lain, saya insya Allah lah karena sudah pengalaman pernah gitu. Yang lain, nah makanya Abah tidak akan nyontoh yang disampaikan dari Abah Sepuh, tapi Abah akan buat perumpamaan seperti Mankobah ke-15. Karena pengalaman ada Mankobah ke-15. Dengan Mankobah ini Abah ingin di zaman Abah apa yang menjadi pengalaman ada dalam Ikhwan. Ini yang tidak boleh disampaikan. Jadi diam nanti tahu gitu. Jadi kalau saya buat contreng, Habib Qurban asal amplopnya tebal buat contreng. Jangan ngasih duit kan dicontreng. Jadi bisa disuap. Saya lulus nggak? Kayaknya kagak ya gitu. Jadi ya bercanda aja lah. Iya. Soalnya ngasih amplop ya lulus. Itulah enak tahu bercanda saja ya. Jangan dimasukin hati kok, biar senyum aja. Itu serius banget tuh, kemana nangis kalau cerita. Saya kalau cerita Abah mendalam terus, ujungnya ya kalau sudah sedih, lalu lah dari kamera dikit. Candalah ke situ ya, tidak apa-apa. Namanya juga biar senyum selesai. Jadi Robitovnya turun aja gitu. Harus begitu biar seimbang. Ya ngomong jelek dikit lah gitu. Sudah selesai gitu. Maka Abah menemukan Qobah ini. Jadi kata Abah, kalau ingin cepat sampai, maka kamu harus bersama aku. Sesuai dengan waktu sejarah ke Sunan Muria. Tuhan ajari saya bagaimana zikir saya selalu nikmat dan lebih cepat sampainya. Kata Sunan Muria, zikirnya jangan sendirian. Tuhan maksudnya bagaimana? Zikir dengan orang yang sudah sampai zikirnya. Tidak sendirian, selalu bersamanya. Namanya, wajahnya, contohnya, wejangan, semuanya bersama kamu. Nah, ada ilmu nanti khusus yang bagaimana? Nah, itu yang tidak boleh dibongkar. Gitu. Jadi nanti kita itu karomahnya, saktinya, ibadahnya semua, kita akan seperti guru kita. Seperti Mankobah keberapa? Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang mati dengan menyebutkan biizni. Kayak yang ngomongnya bukan Syekh Abdul Qadir, tapi yang ngomongnya Allah, karena Syekh Abdul Qadir sudah bisa robitoh kepada Allah. Gitu. Jadi kalau Pak Dharma lagi ngurut, bukan Pak Dharma, Abah. Tapi jangan di aku. Saya mau yang ngurut, kok menyebut ya. Jangan Pak Dharma saja. Pak Dharma ruhnya ya ke ya baru nyantel berapa persen, padahal jangan ngaku 100%. Sama Allah jangan. Paling juga ya Allah alam orang seperti kita. Saya padahal termasuk belum nyampe 100% bersama guru kita belum. Nah, evaluasi ini Mankobah ini mempercepat Ikhwan dengan cara menyatukan ruh kita bersama Syekh Mursyid. Karena Allah berfirman, tidak bisa bersyukur kepada Allah kalau tidak syukur kepada manusia. Kalau kita menyebut nama Allah, lupa nama yang ngasih wasilah ke Allah, Allah nggak terima. Jadi harus bergandeng, makanya menyebut nama Syekh Abdul Qadir sama bilangan pahalanya. Untuk siapa itu? Untuk yang belum sampai kepada Allah, kepada guru. Makanya tadi kata kamu, saya dengar di kamar mandi cerita itu. Kita mah kepada guru sampai mensejajarkan itu jangan dipulkan lagi. Maksudnya itu teh widatul mulut, itu kamu juga ikut-ikutan lagi. Kita ngaco. Nanti didengar orang awam bahaya. Kata kita mah yang paham nggak masalah. Entar kalau dengar yang awam, ini satu yang namanya. Ya, bahaya. Mudah-mudahan yang hadir mah enggak lah, ini mau senior semua. Ya, Guru Purkon udah paham lah yang lainnya. Abah Awal udah paham, udah Abah udah paham dengan dilihat kecil ya, udah paham. Udah kecipratan dari Umi,
Dari abah. Jadi jangan dikira nih, di mana seseorang menyayangi, di mana seseorang berkhidmat kepada seseorang, di mana orang itu meninggal dunia, maka berpindah karomah dan kebaikan. Jangan dikira, apa lu tukang ngurus uminya meninggal dunia, berarti ada seberapa tetes sudah masuk ke ini. Jangan dikira. Kita berkhidmat ke Abah Hanum berapa puluh tahun, Abah Hanum meninggal dunia, pindah karomahnya. Makanya orang yang hidup dalam masa mengalami dua mursyid, berarti dia akan lebih cepat 2 kali lipat daripada mursyid yang satu. Kenapa? Kita sudah punya kendaraan dari Abah Hanum. Karena berkhidmat ke Abah Hanum meninggal, pindah ke kita. Tinggal ditopang lagi dengan Abah Haus. Kita lebih cepat 2 kali lipat. Hadis itu. Hadis itu. Jangan dikira. Seperti kenapa orang bujangan pahalanya sholatnya 1, pahalanya 1. Tapi kalau sudah menikah kali 7. Kenapa? Ada doa istrinya. Istri yang mendoakan 2. Kata Rasul, orang yang punya istri yang mendukung ibadah, maka Allah beri pahala 2, lebih cepat sampainya. Kenapa? Kita ibadah dan didorong oleh istri kita yang sayang, yang cinta kepada kita. Makanya bujangan 1. Yang punya, bukan artinya 1 sama 7 itu matematika, itu mah gambaran. Abah Aul dengar tuh, Abah pasangan. Jadi biarpun Abah Aul ibadahnya hebat, masih kalah sama Haji Udin menurut istri. Didoain tuh itu ya. Kayaknya selalu. Insya Allah ya. Nikah itu. Apalagi punya anak, anaknya juga mendoakan. Tapi jangan berpikir gini, kalau istrinya 2, jangan. Coba, kenapa diharamkan punya istri lebih dari 1? Sampai fitnah. Istri yang pertama mendoakan suaminya siang malam sampai sukses, kemudian disakiti. Ngebalik, siakeun cilaka jadi cilaka. Hancur apa? Makanya kalau istri uzur tidak bisa disetubuhi, sakit nggak bisa sembuh, nah itu, atau gila, hilang ingatan, itu boleh kita nikah lagi. Kalau sehat, udah ngasih anak, masih bisa disetubuhi, masih bisa disuruh, masih bisa. Jangan pernah nyakitin istri yang tua yang 1. Kenapa? Kalau dia sakit hati, suami terjegal dunia akhiratnya. Itu. Ada izin deh yang Oh, hanya si izin. Ya, yang nggak mungkin istri ngizinin kalau sehat mah. Istri sakit tuh, udah 10 tahun nggak sembuh. Liatin suaminya kasihan. Bapak saya kasihan nggak tega, bapak belum punya anak dari sayanya sakit, terbaring, tapi bapak sabar banget. Bapak nikah lagi, jangan dihiraukan, tapi jangan ceraikan saya, silakan bapak nikah lagi. Itu namanya perempuan ahli surga. jarang. Yang sehat mah nggak ada, tanya sampai ke ujung dunia. Tanya sampai ke ujung dunia, ada istri yang izinin suami nikah lagi? Istri stres. Kecuali ya karena nggak punya anak, nggak bisa disetubuhin, gila atau sakit nggak sembuh itu sabda Nabi itu boleh. Baru istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi ahli surga. Karena dia uzur. Kalau nggak uzur nggak boleh. Tidak ada keterangan. Kalau memang Quran nyuruh istri 4, kenapa Rasul tidak nikah lagi waktu nikah dengan Khadijah? Begitu Khadijah meninggal dunia, Rasul mengatakan tidak ada istri ketiga atau 4, istri kedua setelah Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasul, istrimu yang kemarin itu yang ketiga. Kata Rasul, ya Aisyah, tidak ada istri ketiga. Semua kedua dari istriku. Seandainya Khadijah masih ada, aku tidak akan menikah dengan siapapun sampai akhir hayatku. Berarti tidak ada keterangan suruh menikah lagi. Nah, Rasul menikah juga itu tidak punya anak. Hanya untuk perjuangan agama. Nikah Aisyah karena keinginan Abu Bakar, nikahin Hafsah karena keinginan Sayyidina Umar, nikah dengan semua perjuangan agama. Wah, yang kita mau cakep bening ambil, jangan. Gitu. Nafsu benar, dah jangan lah. 1 aja. Nanti disakitin malah mencegal lagi gitu. Mending kalau duitnya banyak kamu punya istri 2. 1 aja repot. Jam berapa ini? Belum, masih lama. Bukan masih lama, ya. Lagi asik. Dah, beres. Paham tadi? Nah, Abah menginginkan jangan lupa Robi. Nah, tingkatan Robito itu yang dimaksud. Kalau orang sampai menyatu dengan syekh mursyidnya,
lebih cepat sesuai dengan sabda Abah. Mapai 7 latifah mah jauh urang mah mahabat, urang mah geus mahabat. Artinya apa? Kalau kita ngolah dikir sendiri gak bakal ketemu. Makanya Abah mengajarkan dikir, tidak ada suluk, tidak ada makomat, tidak ada kholwat, cukup dengan jalan pintas. Abah menyatukan ruh murid dengan gurunya. Kalau orang pakai kholwat, nyari sendiri, karena gurunya tidak mampu. Maaf, garis bawahi. itu. Tapi tidak menuduh. Kenapa? Makanya murid dilatih. Kita cukup mahabbah. Kata Abah Awas, Pak, di zaman Abah Suku mah orang dibiarkan fana. Untuk apa? Ya, sebenarnya Abah lebih tahu. Supaya yakin dengan amalan ini, dibiarkan oleh Abah Suku. Makanya orang lupa dunia. Makanya Abah tidak butuh murid banyak. Karena butuh orang yang meyakinkan thariqat ini. Namanya juga pendiri pesantren Surya Raya, harus yang paten. Saking nikmatnya akhirat, maka dia tidak memperlukan dunia. Makanya banyak murid Abah Sepuh mah sudah kurus-kurus, miskin-miskin, tapi akhiratnya sempurna. Begitu ngangkat lah saja lah, belum. Langit 7 kelihat, bumi 7 kelihat. Dengan orang melihat akhirat ke dunia, sampai ada ke Sidratul Muntaha. Akhirat kelihat, alam kubur kelihat, yang goib kelihat, semua kelihat. Miftahul goib, tidak ada penghalang. Orang sudah tidak butuh dunia, tidak ingin tidur, tidak ingin makan, tidak ingin keluarganya ditinggalkan. Banyak murid Abah Sepuh yang tidak tertulis pergi ke hutan, meninggal tidak dengan keluarganya. Kenapa? Karena dia sudah tidak melihat dunia, ditebuskan. Kata Abah Sepuh, biarkan. Nanti di zaman Abah Anom, kata Abah Anom, kalau murid Surya Raya dibiarkan seperti itu, saking hebatnya amalan ini. Kata Abah Sepuh, 2 minggu setelah talqin menjadi pengamal, bisa terbang. Semua. Saking hebatnya. Karena zaman Abah Sepuh langsung 7 latifah talqin itu. Langsung murokobah, langsung dibereskan semua. Gimana orang gak lupa dunia? Zaman Abah Anom cukup 1 latifah saja. Nah, untuk apa? Urus dunia. Karena dunianya diberikan kenikmatan, akhiratnya dikurangi. Makanya sekarang tidak ada orang yang dikir melihat akhirat. Kalau melihat akhirat, mana? Contoh, padahal mah dikir dilihatin alam kubur. Apa mau nyari dunia lagi? Gak bakal mau. Udah tenggelam. Mau dosa, melihat perempuan, mau setubuh sama istri, mau makan, gak mau, diem, nangis lagi, nunduk. Karena sudah melihat akhirat. Gimana dahsyatnya akhirat itu? Maka dunia gak ada apa-apanya. Perbandingan dunia dengan akhirat itu apa? Satu nikmat untuk zaman Nabi Adam sampai kiamat. Satu nikmat Allah dibagi-bagi dengan kuda, dengan apa? Sampai hadis Nabi mengatakan satu rahmat Allah untuk seluruh makhluk Allah di dunia. Sampai kuda tidak menendang anaknya. Sampai seperti binatang punya pikiran. Gajah sayang sama anaknya, ular sayang sama anaknya. Itu rahmat Allah yang dibagi-bagi. Akhirat 100 nikmat Allah untuk sendirian. Bagaimana? Bayangkan, nikmat setubuh aja dibagi-bagi. Semua merasa nikmat, kuda, ular, semua nikmat. Dibagi-bagi. Bagaimana kalau kita dikasih 100 nikmat untuk sendirian? Makanya begitu orang Abah Sepuh muridnya melihat akhirat, dunia hina, tidak perlu makan, udah pandangannya kosong begini. Maka disebutkan Sayyidina Abu Bakar seperti mayat hidup yang berjalan, sudah tidak butuh dunia. Semua sedekah. Abah Suhani itu kalau punya duit lempar, dikasih lagi sampai 900.000 lempar. Abah, kalau gitu, jangan buat apa dunia? Semua nggak ada, kita mah sedekah. Jauh, makanya sering nangis ngikutin guru saya. Sekarang guru saya sering dihina, apa Suhani kayak benar aja. Kalau lihat akhlaknya, kalau duduk begini pada mah duduk, Datuk sholat. Kalau ngobrol sama saya ngobrol, berhenti ngobrol aja saya gini. Allah, kan berhenti ngobrolnya, berhenti ngobrol sholat, malah gitu. Makan, nunggu, lagi makan. Mana sih Ujang? Manggil bapak saya, lagi di kamar mandi, gitu bapak saya. Sholat. Apa nggak mulia alatnya? Ada yang sedikit sholat, ngobrol ya ngobrol.
rumahnya diam, sholat. Begitu kawin nengok, buset lagi sholat lagi, sholat apa? Sholat apa? Apa aja. Sambil juga tidak putus wudunya, tidak tidur, makannya kalau ditawarin tidak ditawarin nggak makan. Apa orang? Makanya saya ketinggalan tasbih di Bekasi, jangan ngedip, jangan. Nah, tasbih saya di Bekasi, di sini. Ada atau subhanallah atau ya, udahlah jangan cerita nanti mau jadi ngagul sama guru. Sudah selesai. Jadi itu tujuan Abah itu. Jadi kata Abah Awas, ulah nikmatin dikir deh. Sing telem punya anak masih kecilnya istri. Iya Abah. Sekarang kurangin nikmat dikirnya. Kenapa? Abah khawatir meninggalkan dunia. Abah boleh ilmu telem diajak. Kalau kebetulan Arifin boleh, bisa. Aku Arifin juga tidak boleh. Aduh, terus gimana Abah? Ikut Abah saja. Kurangi nikmatnya. Abah tidak mau murid Abah tenggelam melihat akhirat. Ilmu yang diajarkan jangan dipakai. Apalagi disampaikan ke Ikhwan. Tutup mulutnya mulai sekarang. Biarkan dengan cara Mankobah ke-15 ini Ikhwan gak merasakan sudah sampai. Padahal sudah cukup pegang Abah saja. Urus itu negara, urus rumah tangga, urus dagang, urus biar duitnya banyak bisa sedekahnya. Kata Abah, untuk abad aku, kata Abah Awas, nikmati dunia, nikmati akhirat, jalan bersama-sama. Tapi kurangi akhiratnya. Makanya khotaman hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu teh biar tetelum. Rahasia ini teh. Coba kalau dikira gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti diajarkan oleh Abah Sopo. Jangan kali ayat jin ganggu rumah, mau diapain? Jin duduk di sini, kelihatan? Enggak Abah. Usir itu jin. Usirnya bagaimana? Baca. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tuh mau tuh jin kelihatan. Usir sama kamu. Usirnya gimana? Subhanallah. Zaman dulu Abah Sepuh, Abah Anu musir jin, musir iblis pakai khataman. Bersihin rumah pakai khataman. Apa sih pakai khataman? Sama taman telem. Sekarang mah ya Latif hanya untuk menikmati. Yang penting kuncinya untuk abad ini bukan untuk tenggelam dengan zikir, tapi kita bersama Syekh Muhsin yang meninggalkan guru, yang jauh dari guru, yang di hatinya tidak nama guru, tertinggal zaman abad ini. Karena kuncinya guru hari ini. Hati-hati. Kalau dulu Abah Sepuh ya memang tenggelam semua. Sudah pribadi masing-masing belum aman. Karena Abah Sepuh udah ngasih semua ilmu. Zaman sekarang tidak. Ini yang tersisa satu ini murid Abah Sepuh nyeleweh satu. Yang lain udah ikut Abah semua. Ini satu masih enak aja. Ya nanti. Ulah telung. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hingga telung. Ikut Abah, ikut Abahnya. Dikurangi telungnya supaya urus dunia ini. Kalau torikatnya ditenggelamkan, kata Abah, tidak kemungkinan apa yang terjadi di zaman Abah Sepuh terjadi lagi abad ini. Gak mau. Coba bagaimana kalau Jakarta Anies Baswedannya tenggelam, gak ada yang jadi gubernur, Ahok yang jadi. Karena kita ngurusin akhirat semua, gimana? Kalau Indonesia orang akhiratnya semua ke hutan, anak cucu kita nasibnya bagaimana? Bisa dikristenkan, bisa dilemahkan torikotnya. Kita bapaknya sudah hebat-hebat begini, pada pergi ke hutan, nggak ngurus anak cucunya. Bagaimana nasibnya nanti? Itulah yang dipikirkan Abah Awas, memikirkan dunia, agama, dan negara. Cukup Abah Sepuh saja. Kata Abah, nanti juga akhirat sudah milik kita. Alhamdulillah. Paham itu? Sekarang paham? Nah, mengenai pengalaman ini, alhamdulillah wa syukurillah yang tak terhingga. Syukur yang tak terhingga. Ustaz Rasidi datang kepada saya. Ini kata syukur nih. Jangan disalahin. Ini masuk HP. Kata Ustaz Rasidi, sebulan sebelum maklumat ini turun, kejadian ada di zaman Abah Jagat. Jadi maklumat ini bukan karena AA, bukan karena masalah AA, tapi karena masalah Abah Jagat. Tidak ada yang keluar dari Abah Jagat semua. Gitu. Jadi mau disebarkan ke seluruhnya bahwa maklumat ini diralat.
Bukan karena percakapan dengan A, tapi percakapan dengan Abah Jagat. Saya bilang alhamdulillah yang tak terhingga saya ditutupi oleh Abah Awas aibnya. Karena kalau orang ini dibiarkan, orang ini merajalela mulutnya. Alhamdulillah. Hanya Ustaz Rosidi mau siap-siap menyampaikan kemana-mana. Hati-hati, biarpun di videonya tertulis waktu Pak Mursid kamera itu nunjuk saya, kumaha sampai nunjuk begitu. Itu karena hasil percakapan AA dengan Abah menghasilkan maklumat ini ada di videonya. Mas Mursid memegang udah ada pasti gitu. Pak Eka ya? Iya di Pak Eka. Nah itu entah seperti itu. Nah sekarang ditutupi Abah Jagat. Karena Abah Jagat itu menurut Pak Ustadz Rosidi itu dikirnya bukan ismudan, tapi Syekh Muhammad Abdul Ghazali selamanya gitu. Saking beliau itu fana syekh, jadi ismudannya saja dari awal sampai sekarang itu tidak nyebut nama Allah, nyebut nama guru, kata beliau. Padahal yang duluan bareng beliau siapa dulu gitu. Ya tidak begitu ya. Jadi sekali lagi makanya saya bilang omongan saya belum selesai, jangan tidur dulu. Mengucapkan nama Syekh Mursid di dalam ruh murid, hati-hati, bukan dalam keadaan disengaja, tapi mursyid yang hadir ke dalam ruh muridnya. Jadi kalau besok Pak Dharma praktek langsung, dikira saya Muhammad Abdul Ghazali, saya Muhammad Abdul Ghazali, saya Muhammad Abdul Ghazali. Bukan itu. Pikir yang banyak, ingat kepada Allah yang banyak. Di mana ruh murid sampai kepada Allah, tandanya ruh kita berubah nama. Ismudat jadi nama guru, bukan oleh kita, oleh Syekh Mursid yang sudah ada dalam diri kita. Jadi kalau Abah Jagat seumur-umur terus yang udah bergosok sepanjang waktunya, ya masa bisa? Gak bakal bisa ngurus dunia kalau begitu. Saya aja merasakan semua tersungkur menangis sampai ada yang geletak. Saya ngomong ke Abah Jagat, saya terdekat sama Abah teh, tapi saya belum yakin, belum tahu siapa Abah Awas. Duduk mah duduk, tapi tidak tahu. Saya minta ke AA bagaimana meyakinkan kepada Abah Awas. Kok ke saya? Ya, Abah nyuruhnya ke AA. Ya sudah, masuk kamar. Ini kalau Abah Jagat masih ingat, alhamdulillah. Nggak ingat juga apa-apa. Di sana saya tukang bohong, jual nama biar tenar, ya apa-apa, silahkan aja. Saya mau dipitnah juga udah biasa. Mungkin jujur juga berarti penting fitnah saya. Dijaga tahun 2012. Sudah masuk. Ada apa? Pingin tahu siapa Abah Awas? Iya. Belum yakin? Belum. Duduk. Begitu ngeliat, tersungkur nangis. Tolong tutup, saya nggak kuat. Semenjak itu dia ikrar sumpah demi Allah tidak akan meninggalkan Abah Awas sampai akhir hayatnya. Sampai dia punya uang 1 M dikasihkan ke Abah. Itu sejarah Bapak. Makanya kata Abah Awas, Abah memberi gelar Kiai Ali Asyik Masrur, ahlul yakin, ahlinya yakin. Itu teh kenapa? Karena sudah saya. Cuman saya mau meyakinkan ke Allah teh nggak lebay mau. Nggak usah, saya Muhammad Abdul Ghazali Maslul Al-Qadir Syabari. Selesai sih, menurut saya itu sudah kesenangan saya. Sebelum saya mau kayak benar. Belum tentu. Siapa yang pernah mengalami orang meninggal dunia? Siapa yang membawa ruhnya? Syekh Mursid. Siapa yang punya pengalaman begitu? Bukan takabur. Saya meyakinkan keadaan Syekh Mursid itu bukannya sekedar dilihat di dunia, tapi siapa yang mengantarkan ruh ke akhirat. Dan itu terjadi dalam alam kasab, dibawa oleh guru saya. Kata Abah Swadi, jangan ngalamin mati, proses mati. Siapa yang ternyata saya kalau ceritakan lama, waktunya habis. Jadi begitu kita mau lepas ruh itu, Syekh Mursid di samping kita dan mentalkin. Karena talkin yang diamalkan oleh kita ternyata tidak berfungsi waktu mau mendekati sakaratul maut. Tidak berfungsi. Apa contohnya? Coba. Mas Mursid suka mancing. Siapa yang suka mancing di sini? Ada suka mancing? Pernah mancing atau? Pernah. Nah, waktu dilempar pancing datang dapat lele. Apa begitu kurunya diangkat langsung ingat apa? Begitu kurunya nggak ada, kurunya lele. Itu menandakan begitu ruh lupa semuanya kepada. Maka datang mursyid untuk mentalkan. Ucapkan yang pernah kau ucapkan. Ada bekasnya. Kalau yang tidak waktu hidup tidak bisa.
Maka murid menyebut nama Allah, kemudian lepas ruhnya, diantarkan oleh syekhnya. Disimpan di mana? Disimpan di alam arwah. Setelah di arwah, ditalkin lagi oleh Syekh Musim. Apa kata beliau? Tunggu hari kiamat. Setelah itu semua amalan yang ada jadi wujud malaikat. Sholat jadi malaikat, sedekah jadi malaikat, semua lebih ramai daripada alam dunia. Tidak ada yang wajahnya jelek. Kalau ini ada yang jelek, ada yang ganteng. Soalnya ganteng semua, menyenangkan semua. Saya tanya, Tuhan-Tuhan ini dari mana? Saya diutus Allah, dicipta oleh Allah untuk mendampingi kau dalam kebahagiaan. Siapa engkau ini? Aku birrul walidain, aku awabin, aku sedekah, semua. Yang ahli sedekah senyum terus. Kalau melihat wajahnya, terus senyum terus. Malaikat ahli sedekah. Tenang. Ini kiri kanan saya siapa? Aku sholat sunat hadiah. Salat litanisil kobri unsi. Aku awabin. Aku sholat taubat. Oh ini ternyata semua jadi malaikat. Itu yang disebutkan amal yang mendampingi. Bukan tahajud sejongklok kayak baras. Bukan, jadi malaikat semuanya. Tidak ada. Sholawat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasul yang orang sana putranya Abdullah. Semua amalan kenabian ada. Kita bersama Nabi, bersama guru kita, semua berada di situ. Dan satu alam semesta untuk satu orang ruh, bukan untuk semuanya. Kalau padahal mah ketemu Nabi, saya juga ketemu Nabi, Mas Kursid ketemu Nabi, satu alam semesta. Bukan Nabi punya satu dibagi 5 juta, bukan. Coba kalau kiai sekarang bagaimana? Nanti di sana kita ketemu Rasul, ngumpul bareng-bareng. Di kitab Kiai Irfan kalangan Muhammad bin Bas dikatakan nanti kita ngumpul bareng-bareng sama Nabi. Orang yang mengatakan kita dengan yang punya pengalaman mati jauh. Ternyata begitu saya mati di alam arwah, saya sendiri. Apa firman Allah? Untukmu satu alam yang tidak ada ujungnya, tidak ada ke bawahnya, dan semua nikmat yang tak berujung untuk kamu sendirian. 100 rahmat Allah untuk kamu sendiri. Begitu duduk, semua nikmat Allah dihadirkan untuk satu ruh. Begitu saya terbersit, bagaimana saya ketemu Nabi? Bukan Nabi yang orang Mekah, tapi kenabian diri kita berwujud Nabi Muhammad. Kalau Nabinya satu, kata Haji Udin, Rasul, nanti bareng saya di akhirat. Kata Pak Darmo, sama saya dong, ujung-ujung. Kata Nabi, gua sendirian bagaimana ya? Seperti abang Aus di Sinarasa, tapi ada dalam hati ruh masing-masing. Nah, kalau diwujudkan, makanya begitu Abah Jagat, wujud, budur. Abah Aus berdiri, pakai jubah. Abah Jagat tersungkur, jatuh di kaki. Siapa yang hadir depan itu? Makanya di foto Alibin bilang, siapa yang ingin salaman dengan Abah Anom? Saya. 120 orang daftar. Baris. Itu ada tiang, salamin tiang, jangan saya. Siap, tanpa berpikir, tanpa apa. Ini karomah, saya nurut saja. Salamin tiang, siap, pakai garis. Ini tiang, ini garis. Begitu jalan, Assalamualaikum. Begitu merem, tersungkur. Saya bilang, kenapa kau menangis? Begitu 1 meter mau melangkah ke tiang, Abah Anom sedang berdiri duduk dan menyalami tangannya. Yang 100 orang semuanya menangis sampai yang pingsan di gotong gak sadar-sadar. Kenapa? Budur. Nah, ini mantap. Jadi kalau dihadirkan kamu tidak akan sanggup. Duduk. Seperti itu. Duduk silakan. Keluar. Itu teh. Kita nemu begitu teh. Nanti di akhirat. Tapi ada orang, makanya kata Abah, si Ahmad Kanji nggak ngaji, yang ngaji yang punya tiwit. Tapi jangan disangka yang nggak ngaji nggak tahu cara ngaji. Ada cara ngaji khusus yang tidak perlu ngaji pakai kitab. Siapa? Seperti si Ahmad Kanji ketemu Syekh Abdul Qadir. Saya diberi kata Abah, kalau ngaji ketinggalan, ngikut kalau mah nggak bakal kuat, mendingan ngintip guru saja, menghadirkan mereka. Jadi ada ilmu yang khusus kalau itu bisa hadir. Seperti Kiai Rusdi nanya kepada saya. Nanya, siapa si Ahmad Kanji? Tidak tahu. Terangin atau panggil. Oh iya ada. Tuan itu siapa? Terangin. Begini sejarah. Gitu. Kecilnya juga dulu suka begitu, umur 9 tahun. Saya kemalingan, ramai kemalingan. Kata RT RW, malingnya di mana? Panggil si itu, si Mas Rodi.
kecil. Asal dikasih makan mau, umur kecil 9 tahun. Mana? Oh, malingnya lewat sini. Kenapa? Ada bau kakinya. Ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Ngambil duit di lemari. Itu teh jam sekian, orang-orang pada tidur ngambil itu teh. Oh, siapa malingnya? Ah, nggak mau ngomong ah. Kenapa? Mertua lu. Nggak jadi, udah bubar. Ditangkap teh bener mertuanya gitu. Itu kecilnya. Dudukin di kursi, kasih makan, kasih apa. Tapi yang keluar besok apa? 71. Atau kecilnya sudah begitu, gedenya. Namun gedenya sekarang jangan ditanya begitu. Nah, tuh contoh aja eksperimen simpen duit 1 juta. Itu kan Haji Udinnya tampil pulang aja. Tahu itu contoh. Kecilnya sudah begitu dah karena sudah bakat. Makanya gedenya saya bilang, Abah kenapa saya nggak pesantren? Kalau pesantren kamu nggak punya ilmu ini, karena ilmu ini khusus. Oh iya deh. Syukurin. Kata Kirusdi, saya bisa begitu nggak? Ya nggak tahu, tanya sama Abah. Udah pinter mau pinter aja, udah mau bicaranya aneh-aneh. Tapi kayaknya enaknya kayak enak nggak usah ngaji, nggak usah persiapan asal ada apa. Alhamdulillah. Saya gitu. Bapak di Subang kemarin saya terangin mankobah ini artinya apa? Aduh, jauh. Oh, habis waktunya. 15 menit. Saya percepat supaya jadi fitnah. Seorang perempuan anaknya mati di dasar. Saya percepat ya. Nanti kalau ada sedikit nggak paham kita ditanyakan. Siapa perempuan itu? Perempuan menurut ilmu hakikat adalah syariat, jismani. Supaya pintar hakikat nih. Suami, bapak artinya ruh. Ruh dengan jasad disatukan menghasilkan amal. Makanya anak adalah amal. Perempuan punya anak tenggelam di dasar laut. Bukan laut, dasarnya laut. Apa lautan itu? Kumpulan permasalahan. Lautan manusia berarti manusia banyak. Lautan berarti permasalahan. Apa akar permasalahan? Dasarnya laut. Ekonomi, masyarakat, semua urusan duit, urusan hutang, urusan penyakit, macam-macam banyak. Bukan satu. Pak Haji Udin udah tua, kalau dirasa-rasa Pak Haji terasa semua badan itu, ini semua terasa gitu. Yang muda aja udah rematik, udah ditingguin, segala macam udah. Itu lautan. Apa? Siapa perempuan yang melapor kepada Syabul Qadir itu? Kalau bicara kata Abah Awas, mankobah ini majazi, terjadi di zamannya. Jangan ditafsirkan, ini asli. Tapi kalau ngambil hikmahnya silahkan, ini hikmah namanya. Siapa perempuan itu? Kita. Sebelum talqin ke Abah Awas. Siapa perempuan itu? Orang yang mengamalkan ibadah, tapi ibadahnya ke dunia lagi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ke dunia lagi, tidak bisa kepada Allah. Jadi mankobah ini seorang perempuan nangis kepada Syabul Qadir adalah kita yang amalnya selalu tenggelam ke dalam lautan permasalahan dulu. Jangan cerita perempuan hebat dia kok bukan. Siapa Syabul Qadir itu? Sohibul talqin, ruh yang itu. Abdul Qadir abdinya yang dikuasakan, artinya ruh yang punya kuasa untuk sampai kepada Allah. Datang si perempuan tadi itu kepada siapa? Kata Syabul Qadir. Kata Syabul Qadir, pulang, anakmu sudah di rumah. Begitu pulang ada nggak anaknya? Tidak ada. Orang baru ditalqin, tidak akan. Coba dikir pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung kepada Allah kan? Enggak, ngaco dulu. Balik lagi. Artinya apa? Dikirnya diamalkan dengan istiqomah, bukan 3 mulu. 3 mah nggak nyampe, 65 pengadulan. Udah. Lari. Anak saya belum balik, kata Syabul Qadir. Sekarang pulang, pasti sudah ada di rumah. Begitu pulang, tidak. Kenapa? Karena kita baru mengamalkan dan istiqomah menjadi pengamal. Pertama la ilaha illallah, kedua ini. Begitu masuk ke wilayah dikirja dengan dikir kopi seimbang, maka ternyata dunia tetap ada. Biarpun Mas Purkon dikirnya rajin, biarpun dikir kopinya mantap, tetap. Kalau ada yang lain lupa, masih lupa? Nyampe tidak? Kita bukan nyampe tapi disampaikan. Begitu datang yang ketiga kalinya, Tuhan ternyata belum balik juga. Sekarang tidak salah lagi, balik. Karena Syabul Qadir tawajuh dulu.
Kenapa tawajud dulu yang ketiganya? Ngomong sama Allah. Ya Allah, dia sudah dikir, sudah ingat, terima. Jadi sampainya oleh siapa? Biarpun kita sudah talqin, sudah dikir, kalau guru tidak mau menyampaikan, tidak akan sampai. Makanya tidak robitoh, tidak jadi. Tidak syukur kepada guru, tidak sampai. Ini manqobah ini dijelaskan. Kok saya bisa menerjemahkannya? Belajar dari siapa? Tidak ada gurunya. Kemarin masih lengkap dengan hadis Qurannya. Sekarang masih percepat aja, capek kelamaan kalau pakai dalil. Nah, sampai. Setelah diusulkan, maka anak sudah ada di rumahnya. Alhamdulillah, sudah diusulkan. Manaki tidak malas, ibadah tidak malas, digerokin. Nikmat ibadahnya. Sampai. Setelah itu Syekh Abdul Qadir ngadu. Ya Allah, kenapa Engkau kan kuasa ngumpulin manusia di padang mahsyar aja begitu mudahnya? Masa satu orang anak aja sulit amat? Mungkin tidak Syekh Abdul Qadir ngomong begitu kepada Allah. Mungkin tidak seorang syekh kepada Allah begitu. Ya Allah, masa ada wali ngeluh? Pikiran itu sama otak. Berarti ada rahasia di dalamnya. Apa yang dimaksud? Ini mahal ilmu ini mah. Belum tentu orang paham dari 1000 orang yang paham. Bukan takabur, ini untuk menguatkan saya tasakur lebih nikmat, bukan takabur. Apa artinya? Ya, kata Allah, saya menyuruh malaikat. Pertama kali bukan salah ya Abdul Qadir, baru mengumpulkan tulang belulang yang berserakan. Dulu mah kita itu ruh itu ada di pasar, ada di laut, ada di sungai, ada di hutang, ada di bank, ada di kolektor, duit itu, ada di mobil, berserakan. La ilaha illallah. Itu teh mengumpulkan ruh-ruh yang terbang kemana-mana. Yang kedua diangkat dari dasar laut. Yang tadinya terpaut kepada dunia, sekarang sudah tidak, karena dikira sudah nikmat. Kalau dikir lagi sama saya suka pengen berhenti, suka enggak? Kenapa tadinya dikir waktu dapat 30 mah capek? Kalau sudah 200 tidak mau? Kenapa? Karena sudah diangkat, tidak terkait lagi dengan dunia. Makanya kalau kita pergi umroh, kenapa semangat? Karena bayar, rugi daripada enggak pakai. Di sini rasa kok yang nggak pernah mandi malam aja mandi, keren. Mas Pur mau mandi biarpun dingin, daya di rumah pakai mandi malam. Daya, mumpung ke sini rasa, nggak apa-apa, bagus latihan. Terus keduanya, kemudian diantarkan ke rumah. Setelah lepas dengan dunia, usul kepada lepas dulu ingatan dunianya. Apabila kamu ibadah kepada Allah, lepaslah dunia seluruhnya. Bukan pergi ke hutan, waktu ibadah lupa dunia. Syekh Abdul Qadir bahasanya, aku malu dengan perempuan itu ya Allah. Kau harus 3 kali. Artinya apa? Kalau sudah sampai kepada Allah, sudah ahli thariqah, sudah murid Syekh Abdul Qadir, harus malu dengan perempuan. Siapa? Sifat keperempuan kamu. Malu-maluin sudah dikir masih ngomongin orang. Malu-maluin maling orang. Malu-maluin sudah. Itu teh, aku malu dengan perempuan itu. Syekh Abdul Qadir itu ini, Bapak. Masa dikir hobi sambil ngelihat orang-orang? Masa punya dikir hobi sambil ngomelin orang? Aku malu dengan perempuan. Aku malu dengan hawa nafsuku sendiri. Masa malam-malam waktunya sholat tidur? Masa muridnya Syekh Abdul Qadir makannya nggak teratur? Malu tidak? Aku malu dengan perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang datang sebelum talqin. Kalau sudah talqin harus berubah. Padahal mah yang biasa marah-marah sama anaknya, jangan marah gitu. Ya, jangan malu sama Dharma yang dulu. Paham tidak? Masa Syekh Abdul Qadir? Aku menyalahin Allah. Jadi Abdul Qadir itu perempuan yang suka ngikutin hawa nafsu. Oh, kalau gitu Abdul Qadir, kamu gak usah sakit hati. Sekarang minta apa sih aku beri. Kalau orang sudah meninggalkan keburukan-keburukannya, tidak usah minta. Allah nawarin ke Abah Awas karena sudah sempurna akhlaknya. Kalau kita ditawarin, apa jadi minta kalau masih perempuan gitu. Masih lemah iman. Paham tidak? Karena kalau kita butuh sama Allah, nggak usah banyak ngomong. Perbaharui diri kita lebih baik dengan ini. Sholatnya tambah rajin. Dengan ini yang belum dikerjain, yang malas-malas amalia kerjain. Alhamdulillah. Enak kan diterjemahkan begini manqobah?
Kalau kamu memahami Abdul Qadir di Manqobat ini, Abah, atau tidak ketemu hikmah. Jadi Abdul Qadir rugi yang hidup, perempuan yang lemah anak itu amal. Aku akan beri Abdul Qadir setiap hari Jumat yang melihat wajahkumu jadi wali. Saya diomelin orang alanin. Kiai, suka Jumat suka musafah nggak ke subah nggak ke Abah? Enggak. Saya mah alhamdulillah tiap Jumat, makanya jadi walinya berapa kali ya? Tiap Jumat ketemu Abah Aos jadi wali. Kamu jadi wali, ngomong Jumat aja nggak pernah salaman. Bahaya. Kalau punya amal diam, jangan ngajak-ngajak orang, jangan ngajak orang boleh. Yuk Jumat ke sana. Jangan mentang-mentang tiap Jumat ke sono, ya enggak. Lu mau jadi apa? Jumat nggak pernah ke sana, itu sombong. Padahal siapa yang hari Jumat memandang wajah Syekh Abdul Qadir, aku jadikan wali. Rasul bersabda, ya Ibnu Abbas, tahukah kamu utamanya hari? Tidak tahu ya Rasulullah. Hari yang paling utama, keutamaan hari dalam hari Jumat, hari yang paling punjul di antara hari yang lain. Begitu ketemu Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Setiap orang berbuat baik di hari apa saja, maka hakikatnya Jumat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, aku ikut Ali bin Abi Thalib karena beliau suhbahnya paling dekat. Jadi Ali mah dikasih ilmu hakikat, Ibnu Abbas dikasih ilmu. Jadi Jumatnya Jumat yang kemarin, yang 2 hari ke belakang. Padahal sekarang mengakibat, berarti hari ini adalah hakikatnya Jumat kita hari ini. Di mana orang lagi berbuat jelek, berarti bukan hari Jumat. Di mana berbuat baik, berarti hari Jumat. Melihat Syekh Abdul Qadir jadi wali, artinya apa? Di mana setiap murid berbuat kebaikan, kapan saja, di mana saja, dibarengi dengan, maka dia masuk golongan aulia Allah karena mengamalkan amalan wali. Artinya berbuat kebaikan dengan ini, dengan Syekh Mursi, dengan Robito, maka dia wali. Bukan yang Jumat ke sono, tapi secara majazi pun kalau dilaksanakan itu keutamaan, bukan jelek, bagus. Bagaimana orang Papua sono kan susah, pakai ilmu hakikat. Jadi biarpun amal segede gunung, kalau nggak ada ini, amalan murah. Kalau pakai ini, amalan wali. 2 rakaat orang ingat kepada Allah, nilainya lebih hebat daripada 100 rakaat orang lupa. 1000 kali orang awam, orang bodoh. Paham? Yang kedua, kalau engkau melihat tanah jadi emas, mana tanah itu? Ini tanah syariat. Hina nggak kita? Sholat aja lupa sama Allah, apalagi sedang maksiatnya. Ketawa, cekakakan, gak punya malu, pelit, malas, makan banyak, modal banyak. Ya biar ketawa, udah selesai. Paham tidak? Tapi begitu ditatap oleh Syekh Mursyid, artinya apa? Begitu seorang murid diaku oleh guru menjadi muridnya, jadi murid, dilihat itu jadi murid. Dulu Mas Pur kan ikhwan, sekarang jadi pemangku manaqib. Dulu saya ikhwan, sekarang saya wakil talqin. Saya masuk, maaf Pak, ditutup. Begitu saya, Kiai silahkan. Satpam nggak berani kalau saya masuk. Abahnya lagi, saya tunggu. Apa-apa, nggak ada yang ngusir saya, wakil talqin. Begitu Abah datang, Abah ke dalam dulu. Iya Abah. Diaku mana kamu dengan saya? Ke saya. Kenapa? Murad. Kecintaan guru. Punya tugas mulia, tapi berat tapi mulia. Jadi wakil talqin. Sekarang alhamdulillah. Teman kita yang sudah talqin masih di rumah, tidak mau manakiban, tidak jadi pengamal talqin doang. Kita mah sudah jadi pengamal. Ini murad, bukan murid lagi, sudah murad. Tanah yang dilihat oleh gurunya jadi apa? Jadi emas. Ini emas, mahal, ini bisa begini kan? Orang lain tidak bisa begini. Kita pun sudah jadi pengamal thariqat, sholat malam dijalanin, isti'anah udah, duha udah di rumah, habis wudu sholat lagi, syukur wudu lagi, syukur lagi. Capek gak? Senang. Kenapa? Sudah jadi emas. Itu artinya melihat tanah jadi emas. Itu harus jadi kesukaan Syekh Mursyid. Makanya hikmat supaya Abah cinta kepada kita, kita cinta kepada Abah. Apa kata Syekh Abdul Qadir?
kiranya pemberianmu ya Allah kurang bermanfaat. Kata Abah, awas, ya buat Abah mah tidak manfaat, buat lu manfaat. Mungkin gak si Abdul Qadir menolak pemberian Allah? Kiranya enggak bermaksud, subhanallah masa ada wali ngomong gitu. Bukan begitu artinya. Pikir hobi ini punya Syekh Mursyid. Kita mah tidak bisa nalkin kalau tidak ada Syekh Mursyid. Kata Abah Anom mengatakan, lu bisa jadi wali, lu bisa jadi emas. Tapi kalau akunya meninggal dunia, anak cucu kamu bagaimana? Lu enak sendiri, anak cucumu, orang masa depan? Enggak ada. Makanya kiranya untuk apa? Untuk kesinambungan sampai anak cucu kita sampai akhir zaman. Maka Allah katakan, namamu sama bilangannya dengan namamu. Artinya Syekh Mursyid tidak akan putus terus. Jadi cucu kita juga bakal jadi wali, buyut kita bakal jadi wali, karena Syekh Mursyidnya tidak putus. Paham semua? Jadi jangan begitu, ya Allah saya malu dengan perempuan, harus malu dengan sifat keperempuan kamu. Kata Abah saya mah suka susah bangun malam dia tong sare atau tidak gampang bangunnya. Alhamdulillah. Paham sekarang? Nah, Mankobah ini akan saya terangkan isinya semua hikmahnya supaya paham. Ternyata mulianya murid oleh gurunya. Hati-hati, jangan pernah segeser pun meninggalkan guru kita. Berkhidmat apa saja, punya uang kasih, punya tenaga bantu, punya pemikiran bantu. Saya ngomong tidak berarti saya niatkan saya khidmat ke Abah. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena saya mau orang bodoh. Mas Purkon khidmat ke Abah, kuenya dikeluarkan. Yang datang ke sini juga khidmat, meramaikan manakiban. Kalau nggak pada datang, Mas Purkon siapa? Nggak mungkin amal kue ini kalau nggak ada yang makannya. Alhamdulillah, yang ngeluarin kue sama yang makannya nilainya sama asal ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Pas benar-benar 12 menit dari setting sama Abah gitu. Alhamdulillah ya. Paham sekarang? Besok kalau kamu baca Mankobah ada yang tidak mengerti, tanyakan supaya paham maksudnya. Sekarang mau jadi tahu, maksudnya itu. Ceritanya ada, kejadiannya ada dan terjadi zaman Syekh Abdul Qadir. Terjadi, jangan enggak terjadi. Cuman kita ngambil hikmahnya. Kalau dengar cerita doang belum hebat ya Syekh Abdul Qadir, hebat doang. Tapi begitu diambil hikmahnya, ternyata sekarang bisa ngambil pelajaran. Oh, kalau ingin mantap ibadah itu harus bersama guru kita. Jadi besok-besok jangan lupa kalau zikir ingat sama guru kita. Karena kita bisa zikir dari beliau. Ingat orang tua kita karena bisa lahir ke dunia oleh orang tua kita. Makanya ingatlah yang 3. 1, ibu bapak kandung karena lahir ke dunia olehnya. 2, ibu bapak mertua karena kita punya istri, punya bahagia, anaknya diambil oleh kita. 3, kita diwusulkan oleh guru kita, bukan wusul sendiri tapi diwusulkan. Jangan lupa. Makanya kalau waktu lagi pikir ingat orang tua, ingat Abah, utamanya ingat Abah. Kalau orang tua hanya jangan lupa, memang harus ingat. Makanya tawasulnya juga dibawa semua. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, alhamdulillah semua ada karomahnya. Nanti kita jelaskan, kita mau pakai karomah-karomah nanti di waktu yang lain. Ya, jadi Mankobah ini sudah dijelaskan oleh Abah Suhandi dari Abah Supuh dari Mankobah 1 sampai terakhir. Alhamdulillah. Yang lain belum tahu, kita alhamdulillah. Makanya saya bilang bukan saya ngagul sekali lagi ya. Kan suka bilang Kiai Ali mah ngagul, bukan ngagul Kang Wahyu. Tasakuri binikmah. Orang seperti saya itu belum tentu ada 2, ada 3 yang paham begini. Dan anehnya alhamdulillah setiap guru ngomong saya hafal dia pun nggak nulis. Itu alhamdulillah. Apa yang ceritakan guru hafal. 10 tahun yang lalu pun tidak lupa. Memang sudah settingannya begitu mungkin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaatnya. Ada kata yang tidak baik jangan didengar. Bahasa bercanda nyinggung perasaan jangan dimasukin hati dan niatnya juga bercanda saja ya. Dijadikan contoh, diledek, bukan ledek supaya ramai saja ya. Jangan tersinggung, jangan dimasukin ke hati. Nah, Mas Fahrul kadang saya ledek ya. Itu Pak Dharma kadang-kadang ya Haji Udin orang tua hati-hati. Saya bercanda saja Pak Haji, tidak ada kata lain. Ya, kalau ada manfaatnya terasa di hati itu dari Allah dan Rasulnya, dari guru kita untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد